Halo semuanya, saya Ernest dan ini istri saya. Saya Magda. Saya dan Magda udah menikah, tahun ini adalah tahun ke 12, 11? 12. Mau 12. 12 tahun menikah. Jadi waktu itu ada obrolan sedikit sama teman kerja gitu ya. Karena kan emang aku di Pontianak itu tidak ada apa ya namanya berhubungan sama pria-pria gitu ya kan. Istilahnya jomblo gitu. Tapi di satu sisi aku tuh mengucap doa tapi sambil bercandaan sama teman. Dia bilang, gimana nih Dak, kok gak punya pacar gitu kan. Terus aku bilang, oh tenang aja, nanti gue di umur 24 gue bakalan nikah. Terus dia, teman aku bilang, hah nikah? Deket sama cowok aja enggak, mencoba untuk berpacaran pun juga enggak. Tapi aku bilang, ya disinilah challenging-nya, dia bilang gitu kan. Di situ aku bilang sama dia, tunggu aja nanti. Pokoknya di umur 24, gue udah punya suami. Aku ikut satu persekutuan, terus Ernest dari tim Jakarta didatengin ke Pontianak. Disitulah kita ketemu. Saya waktu itu kebetulan pergi ke Pontianak untuk penginjilan. Dan di situ ketemu sama Magda. Magda di situ, terus kita ngobrol. Saya tanya, Magda emang asalnya dari mana? Ternyata dari Cianjur. Kenapa Magda bisa ada di Pontianak sedangkan dia orang Cianjur? Karena keluarganya itu berbisnis. At some point, papanya ngelihat bahwa di Pontianak itu punya prospek bisnis yang lebih menjanjikan nih kayaknya. Masih sedikit pemainnya. Sehingga papanya coba ke sana, ternyata emang it works sehingga semua keluarganya dibawa ke sana. Jadi Magda pindah ke sana itu cuma karena ngikutin papanya berbisnis dan itu mungkin hanya berlangsung berapa lama ya? Pokoknya aku tinggal di Pontianak itu sekitar setahunan. Saya sampai, kenapa saya harus jauh-jauh ke Pontianak untuk ketemu seseorang dari Cianjur gitu sebenarnya. Tapi kan mungkin memang proses Tuhan kan kita nggak pernah tahu ya. Singkat cerita, saya dan Magda kenal di bulan Oktober mungkin ya. Oktober kita kenal dan kita married di bulan Juni. Dari kenal sampai menikah mungkin Singkat. Iya singkat sekali sih. Kita udah sama-sama gede ya. Jadi saya tanya sama dia sebelum kita pacaran nih. Karena ini posisi saya udah tahu lah. Kita sama-sama suka. Sebelum kita pacaran tolong tanya dulu sama bonyok lu, bokap nyokap lu. Oke nggak pacaran sama gua? Tampilannya begini nih tongkrongannya. Itu hal yang pertama saya tanyain. Disclaimer karena itu nggak pernah terjadi nih selama ini, kayak selalu mentok di situ. Di ending biasanya. Nah kali ini saya mau di awal. Kita pastiin dulu filter itu aman. Baru kita lanjut. Ya aku tanya, ini Ernest kenalan aku, terus aku udah mulai tertarik gitu. Terus mama tanya, emang kenapa? Dulu dia bandel, gue bilang gitu kan. Terus sekarang banyak tatonya. Terus nyokap bilang, lah itu tuh bokap gue yang secara dia juga bertato gitu kan. Tapi karena pekerjaan, jadi nyokap kayak ya udah. Yang lalu biarlah berlalu, orang semua punya masa lalu. Karena kan sekarang emang yang di depan dia udah baik gitu, udah terima Tuhan, udah ya gitulah. Jadi nyokap sama bokap udah oke lah. Terus di bulan Desember, saya ngomong sama orang tuanya, Tante, saya mau izin, saya mau bawa Magda ke Jakarta. Karena Magda udah saya siapin pekerjaan di Jakarta, karena saya cariin dia pekerjaan di Jakarta. Magda tinggal di kosan, di Jakarta ada tempat kos, dekat dari rumah saya juga. Kenapa saya bawa dia ke Jakarta? Karena saya mau bimbingan pranikah. Ya. Karena saya mau menikah, jadi saya harus bimbingan dan itu harus, dulu kan belum ada online ya, jadi itu harus onsite gitu, harus datang. Saya sangat setuju dengan bimbingan pranikah karena di luar pacaran ya, disitulah saat kita bisa mengenal pasangan kita secara jelas dan bener-bener ditanya, siap nggak sih lu hidup dengan seseorang ini dengan semua sifat ini? Karena di situ kan ditanya background keluarga seperti apa, pohon keluarganya, kecenderungan sifatnya seperti apa. Dan di situ secara data dibuka nih, pasangan lu seperti ini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Siap nggak kalian untuk bertoleransi nih selama seumur hidup dengan segala sifatnya? Karena kita berharap dapat pasangan yang perfect atau kekurangan bisa berubah. Memang boleh berharap seperti itu, tapi pada kenyataannya lu akan nikah sama orang yang sifatnya masih seperti ini sekarang.
Jadi siap atau enggak? Bukan Untuk berubah, sifat kita yang dirubah, tapi kita mencoba untuk mentoleransi sifat-sifat yang menurut kita kok sifatnya berbeda ya sama kita. Padahal perbedaan itu bukan sesuatu yang selalu salah, tapi perbedaan itu adalah sesuatu yang selalu melengkapi. Menurut saya, itu satu keputusan yang memang harus didasari dengan keyakinan ya. Bahwa pertama punya goals dulu nih. Ya udah, kita serius, ya kita mau merit. Ya udah, kalau emang kita mau merit, kita harus bimbingan pranikah nih. Saat lu ketemu yang menurut lu pas dan menurut Tuhan pas gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita kayak, wah ini dia nih. Itu kan kadang-kadang suara hati manusia ya. Ada keinginan manusia lah di situ. Tapi kan harus dikonfirmasi gitu. Saat itu saya merasa ada konfirmasi dari Tuhan dan kayaknya emang dia nih. Ya udah, kita akan nikah. Selama bimbingan ya banyak berantemnya pasti karena itu bukan orang yang baru pacaran, orang yang baru kenal bahkan kan. Dan akhirnya kita menikah. Awal tahun pernikahan tuh 1, 2, 3, 4 tahun pernikahan itu masa-masa penyesuaian sih. Bener-bener yang kalau ayatnya bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya tuh, ya disitulah tuh proses gesekan yang keras lah antara dua orang dengan karakter yang beda, dengan background keluarga yang beda, culture yang beda, ketemu disatuin 24 jam terus-terusan, banyak banget gesekannya. Jadi bimbingan pranikah itu lebih ke arah kita siap menghadapi orang yang perbedaannya tuh menurut kita agak ekstrim gitu ya. Tapi dengan adanya bimbingan pranikah, kita jadi kayak, oh oke, kayak gini ya. Oh jadi kita harus kayak gini. Disitulah kesiapan mental kita untuk menikah dengan seseorang yang tiba-tiba ketemu pas gede gitu. Bukan dari kecil kita udah kenal gitu kan. Dan ya yang namanya kesiapan itu ya bukan cuman kita menerima Ernest atau menerima Magda, tapi menerima seluruh keluarga Ernest dan seluruh keluarga Magda. Selain pembekalan secara sifat, karakter, penyesuaian, tapi kita juga nggak bisa lepas dari keterlibatan Tuhan sih dalam pernikahan kita ya. Terutama mungkin Tuhan bisa pakai hamba Tuhan untuk jadi konselor gitu, tapi juga Tuhan akan bekerja secara pribadi dan melalui hal-hal yang kadang-kadang kita nggak nyangka sih. Maksudnya hal yang benar-benar emis gitu. Banyak sih pertolongan Tuhan yang kita alami gitu, maksudnya dalam hal keuangan mungkin, pekerjaan, sifat gitu, konflik, ya banyak sih. Melahirkan anak aja itu udah ada favor juga dari Tuhan. Lahir anak pertama ada pertolongan Tuhan, lahir anak kedua juga tetap ada pertolongan Tuhan gitu. Kiona itu waktu lahir, dia sempat masuk NICU dan dia terlalu lama di jalan keluar. Jadi kita udah satu keluarga kayak, aduh gimana nih ya, anak pertama kan, terus dengan mamanya juga nggak bisa datang terus-terusan karena dia ada di NICU. Tapi gimana caranya kita harus bolak-balik ke NICU karena kan emang masih mau pakai AC eksklusif ya. Jadi di situ segala emosi, segala capek, semua itu udah bercampur aduk karena yang namanya NICU kan agak ngeri gitu ya. Tapi ya kita balik lagi, gimana ya Nes, ini Kiona gitu kan. Ernest itu selalu ngomong, udah serahin aja sama Tuhan. Tuhan itu udah kasih kita pertolongan, masa sekarang enggak gitu kan. Tuhan akan selalu menolong gitu, balik lagi ke Tuhan gitu. Jadi ya di situ kita ya tenang sih, tenang, tapi yang namanya manusia kan selalu ada ketakutan-ketakutan sendiri. Tapi ya karena suami istri itu kadang kalau aku lagi drop, ya Tuhan emang udah siapin Ernest untuk selalu menguatkan. Demikian juga sebaliknya. Yang namanya udah berkeluarga, emang kebiasaan kita itu selalu kemana-mana sekeluarga gitu. Mau ketemu temennya Ernest, mau ketemu teman aku, bahkan ketemu teman-temannya anak-anak, kita tuh selalu berempat. Tapi ada lebih baiknya kita itu punya satu komunitas ya di dalam di gereja gitu ya, kayak di FLC, di Passion gitu ya. Kalau menurut aku yang namanya komunitas itu sangat membantu. Kadang ada masalah yang sebenarnya kita udah cerita sama pasangan, tapi ada kalanya kadang-kadang
gimana sih kalau kita cerita sama orang yang mungkin sepaham sama kita atau mungkin senasib gitu ya sama kita. Apakah kita bisa lebih saling menguatkan? Jawabannya sih menurut gue pasti bisa gitu. Karena kita mengeluarkan sesuatu unek-unek aja itu udah cukup membantu ya kan. Daripada kita mendem sendiri gitu kan. Istilahnya kalau salib itu ke samping itu harus ada gitu ya. Sama sosialisasi, sama di gereja gitu perlu. Tapi kita ke atas pun juga perlu. Jadi balance lah gitu. Jangan cuman ke atas doang atau jangan cuman ke samping doang. Jadi menurut gue berkomunitaslah dengan baik di tempat yang baik, di tempat yang benar gitu. Supaya kita bisa bertumbuh, berdampak dan juga berguna untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Let's say kalau bicara komunitas atau gereja gitu ya, anggotanya banyak, jemaatnya banyak, setiap hari Minggu kita pasti ketemu lah dan kayak salaman, ngobrol, ketawa-ketawa. Cuma akan ada, Tuhan akan ketemuin sih sekumpulan orang yang bener-bener mungkin satu frekuensi lah. Satu style, satu frekuensi, atau orang-orang yang bisa jadi udah pernah mengalami apa yang kita alami sekarang, sehingga dia bisa kasih solusi sih. Maksudnya Tuhan itu bisa bicara nggak cuma lewat mimbar, Tuhan itu bicara lewat teman-teman sekitar. Itulah sebabnya kenapa harus pilih teman yang baik, pilih pergaulan yang baik. Ya karena tujuannya memang satu sih, antara kita yang memberikan solusi buat mereka, pertolongan, atau mereka yang menjadi pertolongan buat kita sih gitu. Saya sih tipikal orang yang memang temennya banyak sih, banget mungkin ya. Banyaknya banyak banget, cuma saya akan milih sama siapa saya cerita. Banyak banget temen yang cerita sama saya dan saya dengerin dan saya bantu gitu. Tapi untuk saya cerita, nggak bisa semua orang bisa denger cerita saya. Dan saya juga bukan tipikal orang yang ngomong ke semua gitu loh. Saya akan milih circle yang tepat, yang satu frekuensi. Kayak kalau gue cerita sama dia buat apa nih? Kalau buat cari kubu, itu kayak bukan masanya lagi sekarang. Cerita sama dia untuk dapat solusi, yes. Kenapa suka stay di FLC? Karena gembalanya ya. Gembalanya selain culture, dia selalu siap ada untuk kita. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada something apa gitu ya, kita tanya, kita datengin atau kita minta ketemuan, itu selalu siap. Itu penting sih memang kehadiran gembala sebagai gembala gitu, sebagai orang yang memaintain. Banyak dombanya, satu aja hilang dicari. Nah, itu gembala tuh. Beberapa minggu yang lalu saya dengar dari Papayo ya, mustahil untuk bertumbuh jika tidak tertanam. Itu kena banget sih di gua. Karena let's say dengan analogi pohon pun, kalau kacang hijau bisa numbuh tapi segitu doang. Tapi kalau emang itu mau bener-bener bertumbuh ya dia harus tertanam di tempat yang benar dan stay gitu. It's okay, emang semua bisa numbuh dengan pindah-pindah pot, tapi seberapa dalam sih lu berakar? Seberapa kuat saat digoncang itu nggak jatuh gitu? Ya itu pentingnya tertanam sih. Oke, buat teman-teman yang udah denger sedikit cerita dari kita, semoga kalian bisa mengambil hikmah, inspirasi atau insight atau apapun. Semoga kesaksian ini bisa memberkati kalian. Itu aja dari kita. God bless you.